Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh sama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bersyukur buat pemeliharaan, penjagaan, penyertaannya sepanjang malam. Hingga pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita mau datang menaikkan pujian syukur, penyembahan kita pada Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur buat pemeliharaan, perlindungan, penjagaan, dan penyertaan-Mu sepanjang malam dan tidur kami. Kami boleh menikmati tidurnya, dan pagi ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami boleh menikmati lagi kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi. Dan kami percaya di sepanjang hari yang baru, Engkau Bapa yang menyertai kami, sebab Engkau Allah Immanuel bagi kami. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Sebab itu kami bersyukur kepadamu. Kami menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan kami kepadamu dalam hadirat-Mu pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji tahta-Mu. Sembah dan puji tahta-Mu. Sembah dan puji tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji tahta-Mu. Sembah dan puji tahta-Mu. Sembah dan puji tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji tahta-Mu.
Sembah dan puji beritamu. Sembah dan puji beritamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji beritamu. Haleluya. Sembah dan puji beritamu. Sembah dan puji beritamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah kami naikkan pujian syukur penyembahan kami padamu, sebab Kau yang layak. Layak dipuji disembah, ditinggikan diagungkan selamanya. Selamanya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami puji, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Hanya Kau yang layak dipuji disembah, sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Kau yang layak dipuji disembah, ditinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami
kami sembah. Kami sembah. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu, kami agungkan Yesus Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami tinggikan nama-Mu yang ajaib, nama-Mu yang berkuasa di bumi di surga. Kami sembah Engkau. Haleluya. Kami sembah. Haleluya, haleluya. Ya Allah, ya Allah. Mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu.
Syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu, Yesus. Tuhan Yesus, kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Kami bersyukur Engkau yang menyertai kami. Terima kasih. Ku yakin saatnya berfirman, ku merasa Engkau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku amankan Engkau terjaga. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Dihilangkan dan dipulihkannya. Amin. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku merasa Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku amankan Engkau berjaga. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak
yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti-Mu. Engkau Allah yang berperang ganti kami, beri kemenangan bagi kami. Engkau yang menjagai kami, dan Engkau yang menopang hidup kami. Untuk kami mau terus percaya setiap perkataan-perkataan firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu. Sebab kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Dan kami boleh menikmati kebaikan, kemurahan, dan kasih setia-Mu yang terus Kau nyatakan kami. Bahkan kami menikmati mujizat yang Kau berikan bagi kami. Bapa, terima kasih pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti. Tolong kami untuk memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Kak Simon. Selamat pagi teman-teman yang diberkati Tuhan. Tanpa terasa waktu berjalan terus, kita sudah sampai ke Keluaran 15 ya. Jadi pagi ini mari sama-sama kita belajar untuk lebih mengenal lagi. Saya akan bacakan Keluaran 15 dengan judul Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ya Allah, kupuji Dia. Ya Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itu namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Tebrau. Samudra raya menutupi mereka ke air yang dalam, mereka tenggelam seperti batu. Tangan kanan Tuhan, tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaan-Mu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuran-Mu yang besar, Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Engkau melepaskan api murka-Mu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Ayat ke-8, karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. 9 kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunuskan pedangku. Tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka.
Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur. Engkau membuat keajaiban. Engkau mengulur tangan kanan-Mu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setia-Mu, Engkau menuntun umat yang telah Engkau tebus. Dengan kekuatan-Mu, Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. 14 bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran tangan-Mu. Ya, tangan-Mu mereka kaku seperti batu. Sampai umat-Mu menyeberangnya, ya Tuhan. Sampai umat yang kuperoleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan Kau congkakkan mereka di atas gunung milik-Mu sendiri. Di tempat yang telah Kau buat kediaman-Mu, ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tangan-Mu, ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dan kering dari tengah-tengah laut. Lalu Meriam, Nabia itu saudara-saudara perempuan harus mengambil rebana di tangannya. Dan tampillah semua perempuan mengikuti dan memukul rebana serta menari-nari dan menyanyikan. Meriam memimpin mereka. Nyanyilah bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilempar ke dalam laut. Sampai di sini dulu. Yang saya dapatkan itu memang kita tahu bahwa Tuhan kita itu maha dahsyat, maha ajaib, yang tidak dapat kita pikirkan ya dengan akal kita. Ya, kadang-kadang ini ya saya lihat apa yang dicatat dalam firman Tuhan ini semuanya itu bisa kita aplikasikan untuk menguatkan bagaimana pengiringan kita kepada Tuhan. Setiap hari kita berjalan, kita mengalami, kita banyak menemukan juga hal-hal yang kadang-kala membuat kita takut. Kadang-kala membuat kita bertanya-tanya. Sesungguhnya sebetulnya Tuhan sudah banyak dari Kejadian sampai Keluaran, sudah banyak mujizat Tuhan yang kita ketahui. Ya, bangsa Israel itu menggambarkan bahwa apa yang mereka lakukan itu sama dengan kita lakukan juga. Sebenarnya kita sudah ada garansi dari Tuhan untuk hidup kita. Tapi kenapa kadang-kadang kita takut ya? Kadang-kadang saya lihat ya kan kehidupan ini semakin kita koram Dio ini sebetulnya tidak perlu kita takutkan lagi. Semuanya sudah ada jaminan dari Tuhan buat kita. Tetapi karena kita lihat bangsa Israel ketika mereka ya kan dikasihi Tuhan, Tuhan melihat dengan apa yang mereka berteriak kepada Tuhan, sudah mereka jadi budak di tanah Mesir. Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa mereka keluar dari tanah perbudakan menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Tetapi ketika memang hidup kita ini pertama-tama kalau kita ikut Tuhan itu ya sangat antusias, sangat happy, sangat pokoknya ya cinta mula-mula lah. Tapi dengan perjalanan kadang-kadang mulai memang kita bersungut-sungut ya. Ada sungutan, kita tahu kenapa bangsa Israel tidak masuk sampai semuanya ke Kanaan karena ada 5 dosa mereka. Ya, salah satu di sini adalah tentang persungutan di mana bangsa Israel ketika mereka keluar
dari tanah Mesir itu, ya kan di sini kemarin kita Pak Buyung udah menjelaskan ya. Memang dalam hidup ini satu tantangan. Kadang-kadang kita melihat udah mentok. Ya, kita tahu bangsa Israel juga demikian dibawa dari Musa, ya sampai mereka mengatakan apakah tidak ada lagi tanah untuk kubur mereka di Mesir. Ya, itulah pikiran kita manusia. Kita selalu mau baiknya aja. Kita maunya mengikuti apa hati kita mau. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Tapi Tuhan apa? Tuhan mau menyatakan mujizatnya. Ya kadang-kadang kita sudah hidup juga begitu. Sudah tidak ada lagi. Secara pikiran kita nggak bisa lagi. Ya, Firaun sudah ada di belakang, depan sudah laut Tebrau. Tapi kalau kita punya Tuhan, ya inilah hebatnya. Ya, kita tidak mengerti, tapi kita harus percaya. Ya, bangsa Israel ketika sudah ketakutan. Saya pun kalau dikejar begitu seperti depan itu ada sungai atau apa laut ya sama. Kita pasti akan sudah ketakutan. Tapi kita lihat Tuhan begitu dahsyat dan sesudah itu Tuhan memerintah kepada Musa, angkat tongkatmu, tunjukkan laut terbelah. Nah, bangsa Israel bisa berjalan di tengah laut yang terbelah itu dengan aman. Ya melihat. Nah ini cara kedua yang tidak pernah saya pikirkan, mungkin kita juga pikirkan bagaimana ya kan itu orang-orang Israel jadi budak apapun semua serba minim ya melawani Firaun yang punya pasukan, yang punya senjata ya. Nah disinilah kadang-kadang hidup kita sebagai manusia ya kan anak Tuhan kita tidak pernah terpikir. Ya, bagaimana Tuhan bisa mengalahkan dan kita bisa menang atas persoalan itu. Ya, Tuhan caranya ya begitu bangsa umat Israel sudah mau sampai ya kan sudah mau dekat seperti dikatakan tadi di ayat ke-9 ya kan. Ayat ke berapa tadi ya? Saya lupa. Jadi kata orang Mesir Firaun ini ya kan ini kata musuh ayat ke-9 kata musuh aku akan mengejar ya akan mencapai mereka akan membagi jarahan nafsuku akan melampiaskan kepada mereka aku akan hunus pedangku ya kan tetapi Tuhan punya cara ketika bangsa Israel sudah sampai mereka masih di tengah-tengah ya kan yang hebatnya itu laut air itu bisa beku menjadi satu bendungan, nah disitulah habis, ya kan. Nah jadi saya rasa banyak hal dalam hidup ini mungkin semua kita mengalami. Tapi apa yang mau kita lakukan, ya kan? Saya sekarang lagi memikirkan bagaimana kita mengimprove, ya kan? Satu, cara kita berpikir, ya. Kedua, cara kita bertindak dalam mengikuti Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengevaluasikan bagaimana kita lihat bangsa Israel selalu bersungut-sungut dan berbuat jahat, melakukan hal banyak lagi ya, mencobai Tuhan, perzinahan, ya akan percabulan dan sebagainya. Tapi sekarang ini yang mau kita lakukan apa? Tetap kita lihat di ayat ini, ya kan, Musa, ya kan, dan Israel itu mengadakan selalu memuji Tuhan. Ketika mereka bisa melewati itu, mereka melihat ya kan Firaun sudah terbenam, ya kan mati di laut Tebrau, ya kan dengan pasukannya. Nah mereka memuji Tuhan. Tetapi dalam ayat ini yang kita tahu, ya kan dua hal orang Israel. Dia tidak konsisten untuk bagaimana menghadapi dan memuji Tuhan. Ketika mereka ada memperoleh kemenangan, mereka selalu memuji Tuhan, bermazmur kepada Tuhan. Ya, nanti kita lihat baru 3 hari perjalanan, ya kan sudah mereka bersungut-sungut lagi. Nah, itulah yang kadang-kadang kita alami. Tapi dengan kita belajar setiap hari Koram Deo, ya kan, kita bisa mulai mengerti
mulai mengenal, oh begini ya. Jadi kita jangan masuk di ranah sana. Jadi kita harus ya kan selalu bagaimana mempersiapkan hidup kita, bagaimana kita mengimprove diri kita ya kan, supaya kita sudah dilihatkan dengan hal-hal yang apa yang Tuhan tidak inginkan ya. Kita kalau boleh kita harus menang. Jadi kita tahu di sinilah ya kan bangsa-bangsa Israel tidak sampai ke Kanaan karena mereka terlalu bersungut-sungut. Jadi di sini saya mau mengajak kita semua ya kan, masalah selalu ada ya kan. Selalu banyak, tapi masalah itu kadang-kadang kenapa? Karena masalah itu dibuat oleh kita sendiri. Kita tidak pernah mengevaluasikan. Cuma kita hanya mengalir aja. Nah, ini juga menurut saya ada kekeliruan terjadi kalau kita hanya hidup mengalir saja. Ya, sudahlah Pak, tidak usah pusing-pusing mengalir sajalah. Nah, saya tidak sependapat seperti itu. Ya kan? Saya maunya Tuhan sudah nyatakan buat hidupan kita. Tuhan tidak pernah memberi pencobaan kepada kita, tapi kadang-kadang kita menghindar ya dari semua. Kalau ada lihat oh ini ada masalah, ayo sembunyilah. Nah, ini saya lihat banyak hal yang seperti itu membuat kita ujungnya kita tidak tahan. Kita tidak pernah mau menghadapi sesuatu masalah, akhirnya kita dikejar oleh masalah. Ya, menurut saya kita jangan takut dengan masalah. Kita lihat gimana Tuhan menyertai bangsa Israel, ya kan, yang begitu banyak masalah, ya. Tapi Tuhan selalu bela mereka. Nah, kita ini kalau bisa jangan ada masalah lah, orang lainnya yang masalah saya nggak mau. Nah, tidak bisa menurut saya. Masalah itu bukan membuat kita menjadi jatuh atau membuat kita menderita, tapi masalah itu mengajar kita, memproses kita untuk lebih baik. Nah, kita lihat ya kan, nah, kalau kita sudah berjalan dan kita sudah banyak menghadapi masalah, ya orang bilang capek. Sebetulnya menurut saya semua hidup itu capek, makan bubur aja capek, ya kan? Hah? Tapi bagaimana kita, ya kan? Saya banyak, oh apa, ruwet. Saya bilang mesin pesawat tuh saya pernah lihat, ya kan dibuka kabelnya tuh tidak tahu, mungkin jutaan kali ya. Ruwet, tetapi hidup ini kalau kita bisa mengatasinya, enggak ruwet enggak, ya kan? Tapi kalau kita tidak pernah tahu, jangankan mesin pesawat, lampu apa itu eh, listrik aja, ya kan bola aja, bukanya aja tidak tahu gimana, ya. Nah, jadi saya selalu ingin ya, kalau saya juga mengajar orang, saya ingin orang itu jangan hanya mau. Hidup ini orang banyak ingin mau aja, mau sukses mau, ya kan, mau berhasil mau, tapi proses nggak mau. Ya, Edko bilang apa, ya kan? Nomor satu komunikasi, nomor dua keseimbangan, nomor tiga itu perubahan, itu perlu proses. Anda mau jadi orang berhasil, tapi Anda tidak mau diproses, nggak bisa. Ada terigu, ada gula, ada ragi, ada mentega, ada garam, ya, ada butternya, itu belum jadi roti. Kalau Anda mau jadi roti yang baik, masuk di mixer, ya. Ketika posisi di 80%, dia berbunyi cekcok, 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 kwik, kwik, kwik. Apa? Mungkin kalau saya bisa menerjemahkan bahasa sehari-harinya, ketika dia sudah mau menjadi roti adonan yang baik, dia berteriak, aduh sakit, aku digilas dengan mesin ini, dijepit, diputer-puter. Nah, jadi kita jangan melepaskan sembarangan cara hidup. Ya, saya mau mengajak kita, apapun persoalan kita, ya kan, kita harus belajar dari hal yang kecil. Saya banyak mengalami, saya banyak belajar, ya kan. Maka semua rasanya saya bisa kerjakan.
Kalau saya diizinkan juga bawa pesawat, saya mau belajar, ya kan? Ada orang, anak buah saya selalu bilang begini, jangan deket-deket Kosimon tuh, pasti tambah gawe. Kalau dulu saya enggak, model saya dulu masih muda, saya sengaja dekat orang-orang mau saya kerja. Kenapa? Saya bisa tahu gimana. Minta ajar ya, kalau mau suruh saya diajar. Maka hari ini saya tidak pernah merasa takut hidup. Ya, ada orang mau sukses. Hari ini saya memang hobi mentraining orang, coaching orang ya. Nah, saya lihat semua ditanya mau sukses, tapi jalannya bukan jalan sukses. Ya, kita tahu bangsa Israel ngapa? Jangan bersungut-sungut. Mengucap syukurlah, ya. Jadi di sini yang bagian pertama, jadi kita harus hadapi masalah, jangan takut, belajar, dan jangan bersungut-sungut. Yang keduanya juga mereka sudah bersungut ketika mereka sudah sampai ke di Mara ya. Yang ayat kedua-dua, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur 3 hari lamanya. Mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu. Karena pahit rasanya, itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Katanya mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepada mereka sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Nah, di sini ya kan kita tahu ya kan. Kita itu, saya selalu bicara banyak kepada orang-orang ya kan, lebih baik pahit berbuah kemanisan daripada manis berbuah kepahitan. Manusia tuh nggak suka yang susah-susah. Tetapi kita tidak boleh bilang tidak suka, karena itu prosesnya, ya kan? Maka itu saya selalu bilang sama orang yang saya ajar di bidangnya saya, Anda jangan mau cepat-cepat, tidak menemukan, wah lama kok. Kalau mau ikut ini kan lama. Kalau Anda mau bagus hasil rotinya, itu ada fase-fasenya, tidak boleh Anda lewatkan. Bisa tak jadi roti? Bisa. Tapi rotinya tidak akan baik. Ya. Kalau hidup kita mau jadi baik, kita harus melalui fase-fase. Ya. Belajar itu salah satu proses. Ya. Saya bersyukur ya kan, ya banyak orang-orang yang saya benturkan juga, ya, karena dulu saya juga pernah dibenturkan orang. Karena apa? Karena saya tidak mau mengikuti yang fase-fase yang harusnya ini dilalui begini. Kita kalau bisa kan ngapa harus dari A ke B, dari A ke Z aja selesai cepat kan? Tapi nggak bisa. Nah, di sini apa? Kalau udah banyak aturan, bersungut-sungut lagi kan? Nah, 3 hari baru merayakan kemenangan dengan senang menyanyikan lagu-lagu pujian, happy. Tetapi ketika 3 hari tidak doa dapat air, sudah bersungut-sungut lagi. Tapi harusnya kita mengerti Tuhan itu sedang menempa kita, ya kita harus bersyukur. Ya saya bukan memuji ya. Hari ini saya lihat orangnya sudah diproses Tuhan. Luar biasa. Meskipun dia muda, saya harus banyak belajar. Ya kan? Kenapa? Ya kan? Saya tahu benar dia dari masuk ke Jambi ini bagaimana. Ya kan? Saya bilang dia kenapa? Luar biasa diproses Tuhan. Tapi ya belakang-belakang ini kita lihat ya. Orang yang sudah memasuki masa proses, ya, dia bukan semakin hari semakin susah loh, bukan semakin hari semakin jelek.
Tapi semakin hari semakin seperti matahari terbit itu loh. Ya, dia akan lebih terang, ya. Nah, hidup itu seperti itu. Kalau saya selalu belajar meskipun sama orang buta, saya belajar. Harry yang lebih muda dari saya belajar bagaimana, ya kan? Karena tidak ada lain, kita harus menyatakan Tuhan yang menyembuhkan engkau, ya kan? Nah, di sini saya lihat, ya kan? Di sini jelas sekali firman Tuhan. Jikalau kamu sungguh-sungguh, memang terus terang aja ngiring Tuhan itu tidak gampang, enggak, ya kan? Nah, maka itu saya tuh selalu berpikir ya. Saya ini memang suka bereksperimen, memikirkan gimana caranya kita mau jadi baik. Nah, kita harus punya pegangan orang-orang yang memang menjadi, oh dia tuh baik seperti Harry, oh kalau ada gini gini gini, oh untuk iman percaya di Harry, istri saya, ya. Kalau saya belajar banyak pada istri saya bersyukur punya istri yang selalu mengingatkan, ya kan. Maka kemarin kesaksian dia 37 tahun pernikahan kami, ya kan. Dia bilang rasanya itu sudah tidak ada lagi banyak persoalan, meskipun ya persoalan selalu ada, saya yakin dan percaya ya. Tapi kepercayaan saya melebihi dari segala itu karena kami sudah punya satu nilai, ya. Jadi ESC sudah bukan salah atau benar tapi respon. Tapi sebaliknya kita harus saling mengingatkan, ya. Itu. Jadi dulu suka bersungut-sungut. Saya suka dulu bersungut-sungut. Tapi dengan belajar dan belajar, ya Tuhan akhirnya bawa kita hal yang lebih baik, ya. Jadi di sini kalau kita benar-benar sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan menimpakan itu kepada kita. Tapi kebanyakan kita nggak mau, ya. Nah, ini yang jadi masalah, ya. Lantas ayat ke-27, sesudah itu sampailah mereka ke Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma, lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Nah, kalau kita sudah melalui proses yang seperti saya bilang tadi, contohnya Harry, dari dulu itu saya tahu dia dihimpit, ya kan, dia hampir tidak diakui dan sebagainya. Tapi apa yang saya bilang itu saya bisa belajar dari dia tetap senyum, dia tetap hadir, ya. Dia dikucil orang, dia tetap, ya. Nah, tapi hari ini orang-orang yang membuat dia menderita, ya kan? Saya lihat ya dia lebih hebat dari orang itu. Jadi kita jangan takut. Kalau orang mau membuat kita susah, yang penting kita jatuh ke firman Tuhan, jangan balas dengan kejahatan. Kejahatan jangan dibalas kejahatan. Tapi marilah kita, ketika mereka benar-benar melakukan, Tuhan bilang apa? Ya kan, ada 12 di sini kan, mata air. Yang tadinya tuh air ada di Mara itu pahit, tapi Tuhan sudah mengadakan mujizat, minta Musa lempar kayu, air jadi manis. Ya, jadi maka itu kepahitan itu perlu, ya, untuk mendidik kita, tapi ujungnya berbuah kemanisan. Jadi saya kalau orang ngomong manis-manis sama saya sekarang, saya nggak percaya dulu, ya, ujungnya pahit, tapi bicara pahit-pahit ujungnya kemanisan. Dan sampailah mereka di Elim, ya kan, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma, ya kan. Ya, saya rasa udah nggak habis makan lagi kita, ya.
Jadi di sini yang saya dapatkan adalah bahwa marilah kita tetap diproses, ya kan, belajar menghadapi proses, ya kan, supaya ketika masanya kita, ya kita boleh menikmati berkat Tuhan. Demikian, Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Heri. Oke, terima kasih untuk Kak Simon buat sharing firman pagi hari ini. Jadi seperti ada kalimat yang mungkin sering kita dengar, proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Nah, tentu perjalanan bangsa Israel ini menjadi gambaran daripada spiritual journey hidup kita, perjalanan rohani kita. Tapi tentu seperti yang tadi Kak Simon sempat singgung ayat di Korintus, itu satu sesi yang sangat memberkati tentunya di Kempria. Tapi di ayat-ayat itu katakan semua itu jadi contoh dan peringatan. Artinya kita mau belajar terus apa yang baik dari perjalanan hidup bangsa Israel ketika mereka mengalami pertolongan Tuhan. Mereka tidak lupa bersyukur, mereka memuji, menyembah Tuhan. Tapi tentu yang menjadi peringatan bagi kita, jangan kemudian waktu ngadepin masalah lagi, bersungut-sungut lagi. Jadi mari kita belajar bersyukur dalam segala keadaan. Karena persungutan itu kan sama dengan dosa pemberontakan. Jadi mari hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan yang sedang terjadi, tapi hidup kita ditentukan dengan apa yang ada di dalam kita. Dan kita tahu yang ada di dalam kita itu adalah Tuhan Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita dalam segala keadaan. Jadi apapun yang Tuhan sedang izinkan kita alami hari ini, biarlah kita boleh terus nikmati proses itu dan kita akan menikmati hasil dari apa yang dari semula Tuhan sediakan. Jadi pagi hari ini kita belajar untuk menikmati proses yang Tuhan izinkan kita alami apapun itu, dan tentunya kita mau belajar untuk bersyukur dalam segala keadaan, bertahan dalam segala keadaan. Minimal, saya ingat itu kalimatnya Pak Buyung, dalam keadaan apapun itu, kalaupun masih tidak bisa bersyukur, minimal bertahan, jangan bersungut-sungut, diam. Seperti ada firman Tuhan dalam ratapan kata, kan adalah baik menantikan pertolongan Tuhan itu dengan diam. Rasanya berat untuk bersyukur, oke, it's okay, saya bisa maklum. Tapi jangan bersungut-sungut, udah diam saja, tarik nafas seperti itu. Tapi tentu kan kita mau terus bertumbuh dalam Tuhan. Dari dulunya mungkin tukang bersungut, sekarang paling tidak bisa berdiam diri ketika Tuhan izinkan hal-hal yang tidak enak bagi daging. Tapi kita mau terus naik level, kita mau bersyukur dalam segala keadaan. Karena ucapan syukur itu selalu akan menghasilkan buah manis. Seperti apa yang Cosimo tadi sampaikan. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan, tambahkan. Saya serahkan kepada Hengki. Kecuali ada yang lain mau tambahkan, silakan. Kalau tidak, saya serahkan kepada Hengki, silakan. Ya, Pak. Pak, saya lihat di sini bangsa Israel ini seperti saya, Pak ya. Kalau lagi diberkati, lagi ditolong Tuhan, saya selalu muji-muji Tuhan. Tuhan tuh baik, Tuhan ini Tuhan tuh kuat, Tuhan tuh segala-galanya lah dalam hidup aku. Tapi pada saat sesuatu yang tidak enak terjadi sama aku tuh, aku pun selalu apa? Tidak bisa lagi memuji-muji Tuhan, tidak mengakui Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu gini, Pak. Karena kenapa? Karena aku tuh hidup dalam perasaan gitu loh. Tidak berpegang dengan janji firman Tuhan gitu. Jadi kalau tadi Pak Simon memuji Pak Heri-nya gini-gini bagus, memang benar. Karena Pak Heri itu berpegang sama firman Tuhan. Jadi tidak mengikuti perasaan gitu loh. Jadi saya lihat kalau bangsa Israel tuh mengikuti perasaan, Pak. Seperti saya yang selalu mengikuti perasaan, kalau Tuhan sudah tolong, ya saya perasaannya baik gitu. Saya langsung memuji Tuhan. Nah, itulah eh, yang saya dapat di pagi hari ini. Ya, Pak. Harus belajar karena kita tahu bangsa Israel ketika bersungut-sungut ya, kalau kita baca di 1 Korintus ya. Dan janganlah 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa dari orang mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat Ya, maut. Nah, jadi ya kita belajar apapun yang terjadi, belajar bersyukur.
Karena kita tahu perpungutan itu pemberontakan, dan persungutan itu akan membuat kita sendiri mengalami hal yang jauh lebih buruk. Oke, terima kasih buat keterbukaannya. Tuhan kuatkan untuk terus bersyukur dalam segala keadaan. Oke, silakan Heng. Oke, silakan Ibu Ros. Ya, oke. Mari kita bersatu di dalam doa. Dan terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Juga untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan. Jadikan kami, Tuhan, setiap anggota Koram Deon ini, Tuhan. Orang-orang yang tahu mengucap syukur, Tuhan. Biarlah setiap kami, Tuhan, tahu kebenaran firman-Mu. Ketika kami menghadapi masalah apapun, Tuhan. Kami tahu mengucap syukur. Dan kami tahu keberadaan-Mu, Tuhan, di dalam hidup kami. Setiap saat Engkau bersama dengan kami, dan setiap saat Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau memegang tangan kami untuk menghadapi setiap masalah apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, saat kami lemah, saat kami jatuh, Roh Kudus yang mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu dan menolong kami untuk bangkit kembali. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Setiap kami Tuhan, boleh semakin baik di dalam Koram Deo ini Tuhan. Jadikan kami Tuhan, sampai Tuhan, kami bisa seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego Tuhan. Kami bisa berkata bahwa baik Tuhan menolong atau tidak menolong, kami tetap setia kepada Tuhan. Kami tetap mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih dan memanggil kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kami juga mau naikkan pokok doa kami Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Mirianti dan Bapak Siregar. Tuhan pakai hidup mereka Tuhan. Di dalam perjalanan mereka, kami percaya Tuhan perlindungan dan penyertaan-Mu selalu menyertai mereka. Biarlah Tuhan semakin tua mereka Tuhan, hidup mereka Tuhan semakin bersinar ya Bapa, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga serahkan kesehatan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup mereka, melindungi, menyertai Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk rumah sakit Husada yang ada di Jember Tuhan. Tuhan berikan hikmat Tuhan, dan kemampuan, kekuatan kepada Ibu Mirianti Tuhan, untuk menata rumah sakit tersebut ya Bapa. Di bagian apapun Tuhan yang tidak benar, biarlah Tuhan yang menyingkapkan dan menolongnya untuk bisa Tuhan di dalam membenahinya ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, ketika anak-Mu ditempatkan dimanapun Tuhan, mereka bisa menjadi terang, bisa menjadi berkat Tuhan. Orang-orang bisa tahu bahwa hidup mereka berbeda Tuhan, bahwa mereka diberi hikmat oleh Tuhan dan kemampuan untuk melakukan segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Masa-masa Tuhan yang akan menjelang Tuhan, pemilihan presiden Tuhan, biarlah tetap terjaga keamanan Tuhan. Tuhan juga berikan pemimpin, calon pemimpin yang terbaik bagi Indonesia Tuhan. Sehingga Indonesia bisa lebih maju lagi dengan pemimpin yang takut akan Tuhan. Setiap jajaran yang ada Tuhan juga Engkau berkati dan beri hati yang takut akan Engkau ya Bapa. Biar Indonesia bisa lebih maju lagi Tuhan. Berkati juga hasil buminya Tuhan, dan setiap SDM yang ada ya Bapa. Kami percayakan ke dalam tangan-Mu Tuhan, bahwa Indonesia bisa muncul orang-orang pemimpin-pemimpin baru yang takut akan Engkau, yang sungguh-sungguh mengasihi Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk keamanan Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan yang pegang kendali. Kami percaya setiap orang yang berlindung pada Engkau Tuhan akan tetap Tuhan aman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur untuk semuanya.
Mari kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mas Simon, silakan tutup dalam doa, Pak. Kami kembali bersyukur kepada Tuhan karena kami tahu pagi ini kami sudah berkumpul bersama-sama. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan kebenaran firman-Mu lah yang memerdekakan kehidupan kami. Kami minta kekuatan dan hikmat-Mu Tuhan untuk kami dapat belajar lebih hari lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami mau terima berkat Tuhan, berkat kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami, semua aktivitas kami Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Pagi di lift ya. Oke, Cek. Ya, istriku. Mau live kemana istriku?